Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Tasya Tiarani Filamia dengan NIM 2214201177, kelas A5 semester 3. Saya salah satu mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jurnal Kehilangan, Kematian dan Berduka, dan dosen pengampu Norseila Manawan, Eskep, Mkep. Menurut STUA 2016, definisi dari kehilangan adalah suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu atau seseorang yang sebelumnya pernah ada. Atau ada juga yang mendefinisikan kehilangan itu adalah suatu keadaan individu yang mengalami suatu kekurangan dari yang dulu pernah ada menjadi tidak ada. Ya, kehilangan itu bisa berupa kehilangan suatu objek, kehilangan barang, kehilangan kasih sayang, atau kehilangan peran, dan sebagainya. Oke, nah kehilangan ini pasti menimbulkan beberapa reaksi. Apa saja faktor yang mempengaruhi timbulnya reaksi suatu kehilangan? Nah, salah satu dari reaksi kehilangan adalah arti kehilangan. Bagaimana seseorang atau individu itu memaknai arti kehilangan. Misal seorang individu yang kehilangan suatu hal yang menurut dia sepele gitu ya. Nah, kehilangan kuku hitamnya misalnya itu sepele dan itu tidak akan menjadi suatu hal yang menyedihkan buat dia gitu. Namun ketika kehilangan itu adalah kehilangan sesuatu yang berarti, misal sebuah kasih sayang gitu. Kasih sayang orang tuanya sudah meninggal. Nah, reaksi kehilangannya akan berbeda gitu ya. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi reaksi kehilangan adalah sosial budaya. Bagaimana sosial budaya yang membentuk individu tersebut dan bagaimana sosial budaya memberikan support terhadap individu tersebut tentang kehilangan yang sedang dialaminya. Nah, faktor lain yang mempengaruhi reaksi kehilangan adalah adanya kepercayaan atau spiritual yang dianut oleh individu tersebut. Misal, kita sebagai seorang muslim mempercayai bahwa semua yang diberikan Allah kepada kita itu pasti akan kembali kepadanya. Nah, ketika kita mengalami kehilangan, maka kita akan mengikhlaskannya dan percaya bahwa suatu saat Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Maka reaksinya pun juga lebih tabah dan lebih sabar daripada orang yang kepercayaannya mungkin belum begitu teguh gitu ya, belum begitu bagus dan masih mengagungkan barang yang dipunyainya tersebut. Pasti reaksi kehilangannya ada marah, kemudian sedih yang berlebihan dan sebagainya. Kemudian faktor lain yang pengaruhi adalah peran individu tersebut. Misal ada dia berperan sebagai seorang ayah. Kemudian dia kehilangan pekerjaan, padahal pekerjaannya itu untuk mata pencaharian dan sebagai tulang punggung keluarga. Nah, pasti reaksi kehilangannya akan berbeda dengan peran seorang mahasiswa yang kehilangan nilai A, gitu ya. Seorang ayah yang kehilangan pekerjaan pasti dia akan berpikir keras bagaimana caranya agar tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun seorang mahasiswa yang kehilangan kesempatan mempunyai nilai A, mungkin usahanya atau reaksinya tidak sebegitu dahsyat. Sama seperti dengan ayah tadi gitu. Nah, seks atau gender. Nah, di sini seorang laki-laki pasti lebih tabah, lebih bagus, lebih logis dalam menyikapi reaksi kehilangan. Namun biasanya seorang cewek atau wanita atau perempuan itu dalam menyikapi kehilangan itu pasti bermacam-macam. Ada yang menangis, ada yang manja-manjaan, ada yang merengek gitu ya. Nah, gender itu juga mempengaruhi reaksi kehilangan. Kemudian faktor lain adalah status sosial ekonomi. Nah, kalau status sosial ekonominya menengah ke atas, pasti uang 500.000 itu tidak akan
begitu berarti gitu ya, misal gitu ya. Nah, dia akan dengan mudah mendapatkannya lagi. Tapi kalau status sosialnya itu menengah ke bawah, kehilangan uang 500.000 itu pasti akan sangat menyedihkan dan membuat dia mungkin merasa berduka, merasa putus asa gitu. Nah, faktor lain, ini biasanya juga dialami oleh individu yang habis kecelakaan, pasca kecelakaan atau pasca operasi, pasca pembedahan gitu ya. Kehilangan kondisi fisik yang tadinya sehat gitu ya, bisa jalan-jalan kemana-mana dengan menggunakan 2 kaki. Nah, pasca kecelakaan dia hanya dapat menggunakan salah satu kakinya. Nah, dia juga pasti akan terpengaruh kondisi fisiknya. Kemudian seperti pandemi ini ya, pandemi ini kita kehilangan kondisi fisik yang sehat. Kemudian secara psikologis juga kita jadi orang yang was-was, kehilangan rasa nyaman, kehilangan rasa aman, kehilangan percaya kepada orang yang mungkin dia tidak bisa menjaga kesehatannya dengan baik. Nah, itu reaksinya juga akan berbeda-beda. Oke. Adapun tipe-tipe kehilangan, ada 5 di sini ya, tipe kehilangan secara aktual atau nyata. Nah, kalau kehilangan secara aktual atau nyata, ini bisa dirasakan oleh orang lain, tidak hanya individu tersebut yang merasakannya. Misal, orang yang kehilangan orang tuanya gitu ya, individu yang kehilangan orang tuanya. Pasti individu tersebut juga sedih, tapi orang lain juga bisa merasakan gitu ya. Kemudian kehilangan persepsi. Persepsi ini orang lain tidak bisa merasakan. Persepsi ini melibatkan apa sih? Pasti kan melibatkan panca indera ya, melibatkan panca indera kita baik pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan, merasakan gitu ya. Nah, ketika melibatkan panca indera yang menyangkut persepsi kita, orang lain tidak bisa merasakan. Contoh, ada pasien yang tadinya bisa melihat dengan bagus, dengan jelas gitu ya. Nah, ketika dipaparkan terus-menerus dengan radiasi komputer, radiasi HP, sehingga dia kehilangan panca inderanya, kehilangan penglihatannya yang normal tadi. Dia merasakan kabur. Nah, itu orang lain tidak bisa merasakan seperti yang dia rasakan. Kemudian kehilangan secara fisik. Kehilangan secara fisik itu bisa dipegang gitu ya, dan kita bisa merasakan sebagai individu. Contohnya, orang yang pas kecelakaan kemudian kehilangan salah satu tangannya atau salah satu ekstremitasnya. Nah, tipe kehilangan lain adalah kehilangan psikologis. Secara psikologis, seseorang juga dapat mengalami suatu kehilangan. Misal kehilangan kasih sayang, kehilangan rasa senang, kehilangan rasa nyaman. Nah, itu kan berdampak kepada psikologis seseorang. Kemudian yang terakhir adalah antisipasi loss atau kehilangan yang bisa dicegah. Apa sih itu? Nah, misal orang yang hidup di daerah yang konflik gitu ya. Konflik itu kan sebenarnya bisa dicegah, atau perang itu kan bisa dicegah ya. Kehilangan lainnya contohnya adalah kehilangan yang sering dihadapi mahasiswa itu mungkin kehilangan SIM, kehilangan STNK, atau kehilangan dompet gitu ya, bisa dicegah itu kan. Nah, itu bisa dicegah dengan cara lebih berhati-hati. Nah, itu anticipatory loss. Kemudian ada jenis-jenis kehilangan. Kehilangan ya tadi kan sudah pernah saya singgung ya, kehilangan objek, kehilangan perasaan, kehilangan kasih sayang. Nah, di sini ada juga kehilangan seseorang yang dicintai. Ternyata lebih spesifik ya. Kemudian kehilangan yang ada pada diri sendiri ya, secara fisik atau secara psikologis. Kalau secara psikologis contohnya apa? Kehilangan motivasi, kehilangan keinginan, kehilangan kepercayaan diri. Nah, itu
salah satu kehilangan yang beberapa contoh kehilangan yang ada pada diri pasien. Kemudian kehilangan objek eksternal. Objek eksternal itu objek yang berada di luar pasien ya. Ada misal kehilangan kunci, kehilangan motor, kemudian kehilangan dompet dan sebagainya. Itu kehilangan objek eksternal. Ada lagi kehilangan lingkungan yang sangat dikenal. Nah, contohnya saya sebagai anak Jogja, sebagai orang Jogja asli gitu ya. Dulu merasakan Jogja itu begitu nyaman, begitu teduh, tidak ada kemacetan, tidak ada keributan. Nah, itu Jogja yang dulu saya kenal gitu ya. Namun sekarang setelah beberapa tahun, ada sekitar 10 tahun, Jogja itu sangat drastis berubah gitu. Panas, kemudian nyaman ya masih nyaman, tapi sudah macet, kemudian ramai, crowded dan sebagainya. Nah, saya kehilangan lingkungan Jogja yang dulu saya kenal gitu ya. Kemudian kehilangan kehidupan ya atau meninggal. Nah, kalau kehilangan kehidupan atau meninggal ini juga bisa dirasakan ya. Kehilangan orang tua yang kita kasihi, kehilangan teman atau sahabat yang kita sayangi. Nah, itu jenis-jenis kehilangan. Nah, adapun sumber-sumber kehilangan antara lain kehilangan aspek diri secara biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Apa saja di sini kehilangan aspek diri? Itu adanya perubahan citra tubuh, kehilangan fungsi tubuh. Misal pada pasien yang stroke gitu ya, yang tadinya bisa menggerakkan ekstremitasnya secara normal. Nah, sekarang dia mengalami parese sehingga mungkin ekstremitasnya tidak bisa digerakkan. Nah, itu berarti klien tersebut mengalami kehilangan fungsi tubuh yang mengakibatkan adanya perubahan citra tubuh. Nah, ini kehilangan ide dan perasaan. Ada nggak sih yang pernah kehilangan ide dan perasaan? Sudah mentok gitu ya, tidak punya ide, saya harus ngapain lagi gitu kan. Nah, yang fatal lagi adalah kehilangan perasaan. Bisa dibayangkan ya, kasus-kasus belakangan ini, kasus mutilasi, kasus pembunuhan terhadap ibunya. Nah, itu kan sudah merupakan implikasi dari suatu kehilangan perasaan. Dia sudah tidak tahu lagi bagaimana merasakan kasih sayang, merasa kasihan, merasa mencintai gitu ya. Kemudian adanya kehilangan peran sosial. Ini juga termasuk ke dalam aspek diri. Peran sosial adalah contohnya kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan yang tadinya dia seorang pilot gitu ya. Kemudian di pandemi ini karena banyak penerbangan yang tidak beroperasi, maka dia di PHK. Nah, pilot tersebut kehilangan peran sosialnya di pekerjaan. Kemudian kehilangan kedudukan, sudah pasti ya, bisa melihat peran sosialnya, kedudukannya seperti apa. Contoh, seorang direktur utama yang kemudian dia ketahuan melakukan korupsi gitu ya. Jadi jabatan direkturnya dicopot. Nah, itu kehilangan kedudukan. Nah, ini kehilangan seksualitas. Kehilangan seksualitas itu bisa diartikan kehilangan kepribadian atau pengakuan dirinya. Siapa sih sebenarnya saya gitu ya. Saya ini cewek atau cowok, itu juga bisa seperti itu, atau bisa juga secara fisik dia kehilangan fungsi dalam seksualitas. Kemudian ada juga kehilangan suatu objek eksternal di luar dirinya. Nah, kalau kehilangan suatu objek eksternal ini adalah yang punya arti penting, contoh uang, harta benda, rumah, binatang kesayangan. Nah, itu objek eksternal. Kemudian kehilangan dari lingkungan yang telah dikenal. Ya, ada tempat, kemudian pola asuh, misal yang tadinya diasuh oleh neneknya, kemudian dia
kembali ke orang tuanya, dia kangen sama pola asuh neneknya. Nah, itu berarti kehilangan pola. Atau sekarang yang jadi mahasiswa itu polanya sudah teratur, bangun subuh, kemudian mengerjakan aktivitas pagi, belajar. Ketika dia bekerja, dia sudah rutinitasnya juga berbeda. Itu namanya kehilangan pola. Kemudian kehilangan suasana. Nah, ada juga kehilangan sesuatu yang dicintai, ya. Kehilangan sesuatu yang dicintai ini bisa terjadi karena perpisahan, karena cerai, atau karena kematian. Oke. Wah, rasanya seperti ini kah kalau kehilangan? Ya, tanda gejala kehilangan itu apa saja? Pasti dia atau individu tersebut akan mengungkapkan kehilangan sesuatu. Misal, wah, dompet saya hilang gitu. Wah, HP saya hilang gitu ya. Contoh itu. Kemudian menangis. Tiba-tiba kok ada orang yang menangis gitu ya. Ada individu yang menangis. Teman kita menangis, ngapain itu gitu. Ternyata dia habis kehilangan uangnya misal, atau kehilangan kunci rumah. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, tanda gejala lain adalah mengalami suatu perubahan atau gangguan tidurnya. Karena dia cemas memikirkan kehilangannya itu atau objek yang hilang tersebut, dia tidak bisa tidur. Kemudian tidurnya terganggu. Nah, bisa jadi seperti itu. Kemudian kehilangan nafsu makan. Nah, ini juga salah satu tanda berduka, salah satu tanda cemas. Tidak nafsu makan, tidak mau melakukan aktivitas, tidak termotivasi untuk menjalani sesuatu. Nah, itu berarti kehilangan kehilangan motivasi, kehilangan nafsu makan dan sebagainya. Kemudian susah konsentrasi. Nah, pasti kepikirannya sama objek yang hilang tadi kan, atau atau perasaan yang hilang tadi gitu. Maka orang tersebut juga akan susah konsentrasi sebelum bendanya itu ketemu. Oke, di sini ada rentang respon kehilangan. Pasti teman-teman sudah pernah dengar kehilangan itu mulai dari apa sih yang kita alami? Pertama pasti ada penolakan. Duh, kok iniku hilang ya? Kok dia meninggalkan saya ya? Kok begini ya suasananya? Nah, itu adalah proses penolakan, denial, nggak mau gitu ya, kehilangan sesuatu itu. Kemudian kalau sudah denial, pasti akan timbul rasa marah, jengkel gitu ya. Kenapa sih kok bisa hilang gitu? Akhirnya uring-uringan. Nah, setelah itu ada proses bargaining atau tawar-menawar. Coba kalau kemarin, misal nih, coba kalau kemarin dompet itu saya simpan di tas, pasti tidak akan hilang. Coba kalau kemarin HP saya itu tidak usah saya bawa, pasti dia akan kecopetan. Itu proses tawar-menawar. Kenapa sih kok HP saya yang hilang? Kenapa sih nggak HP orang lain aja yang lebih bagus yang hilang? Nah, itu juga proses bargaining. Kenapa sih kok dompet saya yang nggak ada uangnya yang hilang? Bukan dompet si X yang uangnya banyak gitu. Nah, setelah proses bargaining itu tidak selesai, maka dia masuk ke tahap depresi. Tentunya kalau depresi itu lebih kepada kehilangan yang terkait dengan perasaan seseorang ya. Kehilangan seseorang yang dicintai, kehilangan peran, kehilangan fungsi, itu biasanya lebih menyebabkan depresi. Nah, kalau depresi ini bisa terlewati dengan baik, maka dia akan mengarah kepada acceptance atau penerimaan gitu ya. Nah, di fase depresi ini jangan sampai berkelanjutan gitu ya. Jangan sampai dia tidak masuk ke fase acceptance gitu. Nah, akan mengalami gangguan kesehatan baik secara fisik maupun secara mental jika fase depresi ini tidak selesai. Nah, fase denial, apa saja sih tandanya? Pasti ada shock ya. Kemudian ada verbalisasi, ngomyang. Kok gini sih, kok gitu sih, kok ini sih, enggak percaya. Nah, itu verbalisasi. Kemudian adanya perubahan fisik. Nah,
ada mual, lemah, pucat, diare gitu. Nah, fase denial ini biasanya juga jika terkait dengan kehilangan motivasi, nah tanda-tanda perubahan fisik ini pasti akan muncul, ya. Kemudian fase anger atau marah. Nah, individu tersebut mulai sadar gitu ya, marahnya diproyeksikan kepada orang lain. Angernya ini menyalahkan orang lain gitu. Kamu sih kemarin ngajak aku ke pasar, jadinya dompetku hilang kan gitu. Atau contoh lain, kamu sih kemarin ngajak teman saya boncengan, jadi dia kecelakaan kan. Nah, itu proyeksi. Marah yang diproyeksikan kepada orang lain. Kemudian ada reaksi fisik ya, tanda-tanda marah itu seperti apa? Muka merah, nadi cepat, kemudian menimbulkan perilaku agresif atau perilaku menyerang. Ya. Di fase yang lain, di fase depresi, di sini kalau depresi tanda gejalanya apa? Pasti orang tersebut akan menarik diri, tidak mau bicara, komunikasinya gagal gitu ya. Atau ada perasaan putus asa. Gejala yang muncul apa? Dia tidak mau makan. Makan apapun tidak mau, menolak makan. Kemudian susah tidur, letih, ada dorongan libidonya menurun gitu ya, atau motivasinya juga menurun, dia tidak mau melakukan aktivitas yang biasa dia senangi gitu. Oke, kalau sudah masuk ke fase acceptance atau menerima, pasti pikiran dalam objek yang hilang sudah berkurang. Dia sudah tidak memikirkan dompetnya lagi yang hilang. Dia sudah mengikhlaskan kalau HP-nya hilang. Nah, itu sudah menerima atau sudah acceptance gitu. Nah, salah satu respon emosi dari kehilangan itu adalah respon berduka. Nah, berduka itu apa? Masih menurut Stuart 2016, berduka didefinisikan sebagai respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan dan dimanifestasikan dengan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, khawatir, mungkin juga perilaku menyimpang. Nah, itu adalah suatu proses berduka. Kemudian menurut Nanda 2015-2017, nah ini nanti kita akan ulas dua pendekatan ya, menggunakan pendekatan Nanda dan pendekatan SDKI, SLKI. Nah, kalau menurut Nanda, masalah keperawatan yang mungkin muncul pada kehilangan dan berduka itu ada berduka antisipatori dan berduka disfungsional. Nah, berduka antisipatori atau berduka antisipasi adalah suatu status yang merupakan pengalaman kehilangan secara aktual dan orang lain tidak dapat merasakan. Ya, kehilangannya secara aktual gitu, tapi orang lain dapat merasakan. Maaf tadi, orang lain dapat merasakan ya. Tadi saya ngomongnya salah. Oke. Kalau berduka disfungsional adalah proses berduka yang mengarah pada gangguan. Proses berduka yang mengarah pada gangguan ini maksudnya adalah proses berdukanya tidak selesai. Sudah fase depresi, tidak juga masuk ke fase acceptance gitu. Akhirnya dia ada gejala-gejala gangguan psikologis yang mengganggu. Nah, itu adalah berduka disfungsional. Kemudian ada perbandingan teori proses berduka. Di sini ada beberapa teoris ya, bisa teman-teman baca. Di sini ada Engel, ada Kubler-Ross, ada Martocchio, dan ada Rando. Nah, menurut Engels itu bapak teoris berduka, memaparkan bahwa proses berduka ini mempunyai beberapa fase yang dapat dialokasikan pada seseorang yang sedang berduka maupun menjelang ajal. Di sini fase 1 adalah shock ya, tidak percaya atau denial tadi ya. Kemudian apa yang terjadi di sini fase shock ini, individu tersebut menarik diri, duduk malas-malasan,
pergi tanpa tujuan. Adapun reaksi fisiknya adalah mungkin dia pingsan gitu ya, mual, diare, takikardi, kemudian tidak bisa tidur, kelelahan. Nah, itu fase shock. Kemudian menuju fase kedua, adanya perkembangan kesadaran. Seseorang mulai merasa kehilangan secara nyata, akut, dan mungkin mengalami putus asa. Timbul perasaan marah, perasaan bersalah, frustasi, depresi, dan kekosongan jiwa yang tiba-tiba terjadi. Nah, fase selanjutnya atau fase 3 adanya restitusi. Fase restitusi ini seorang berusaha atau mencoba untuk sepakat berdamai dengan perasaan yang kehilangan tersebut, ya. Kehilangan masih tetap tidak dapat menerima perhatian baru dari seseorang yang bertujuan untuk mengalihkan kehilangan yang seseorang yang awalnya. Kemudian fase 4 adalah menekan seluruh perasaan negatif dan bermusuhan terhadap almarhum. Jadi tadi ada ketika ditinggal seseorang itu ya, ada perasaan negatif dan perasaan bermusuhan. Nah, itu dia tekan supaya tidak merasa bermusuhan, tidak ada perasaan yang jelek pada almarhum. Kemudian fase 5 itu kehilangan yang tidak dapat dihindari, harus mulai diketahui atau disadari. Ya, ini ada teori Kubler-Ross. Nah, ini yang sering digunakan ya. Di sini ada fase penyangkalan atau denial, kemudian kemarahan atau anger, kemudian penawaran atau bargaining, depresi, sampai dengan acceptance. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.